Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dimas di rumah, kembali bersama aku Dimas Khairullah. Dimas, diskusi itu emang asik karena cuma di sini kita akan bahas seru-seruan, bahas asik-asikan, akan mengupas semua isu sampai tuntas dari kacamata anak muda. Iya, cuma sekarang kayak tampilannya kurang enak aja ya, di depan layar tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Yang sponsor ini gimana ini suaranya? Canda ya teman-teman semuanya, enggak. Bukan Dimas namanya kalau kita tidak menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini ya teman-teman semuanya ya. Kali ini udah ada seorang dosen akan belajar banyak tentang technopreneurship. Karena tanpa kita sadari teman-teman sekarang sudah beralih semuanya ke teknologi. Jadi kita nggak boleh gaptek nih teman-teman semuanya. Penasaran teman-teman semuanya? Kita sambut. Inilah dia Bapak Hilmi. Gimana Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Ya. Gimana nih Pak melihat situasi saat ini? Aman ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah kita sudah mulai pasca pandemi ini ya. Iya pasca pandemi ya Pak ya. Jadi sedikit sudah mulai normal lagi. Nah teman-teman semuanya, jadi Bapak Hilmi ini adalah salah seorang dosen yang mengajar tentang technopreneurship nih teman-teman. Teman-teman tahu itu technopreneurship? Saya juga nggak tahu, makanya kita undang Pak Hilmi ke sini ya. Nah, karena tanpa kita sadari ya teman-teman, semua pada saat sekarang ini tuh udah merambah semuanya ke zaman teknologi ya Bapak ya. Yeah. Jadi nggak kayak zaman dulu lagi yang surat menyurat kayak ini, tapi semuanya udah ke teknologi. Nah, tapi sebenarnya Pak Dimas pun sendiri lo belum tahu nih Pak, technopreneurship itu apa sih gitu loh Pak. Mungkin sahabat Dimas di rumah juga belum tahu nih Pak. Bisa dijelaskan mungkin Bapak? Iya. Jadi technopreneurship itu sebagaimana kata atau suku kata yang ada. Dia adalah gabungan dari tekno itu teknologi. Kemudian preneur itu kepanjangan dari entrepreneurship. Sehingga kalau mau diartikan secara kebahasaan, mudahnya adalah bagaimana kita berwirausaha memanfaatkan teknologi yang ada hari ini. Sehingga itulah yang dimaksud dengan technopreneurship. Nah, technopreneur ini agak lebih berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Karena boleh jadi di era sebelumnya untuk berwirausaha itu bisa tanpa teknologi. Kita tanpa harus pakai media sosial misalnya, tanpa harus menggunakan beberapa alat yang terkoneksi dengan internet misalnya. Tapi kalau hari ini ya Pak ya. Hari ini tuh beda sekali. Beda. Jadi teknologi itu sudah menjadi satu bagian yang nggak bisa dipisahkan untuk dalam kehidupan. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya Pak. Nah Pak, kan gimana ya Pak bilangnya ya Pak? Aku tuh semester 1 udah dapat sebenarnya Pak mata kuliah technopreneurship ini. Cuma kayak heran aja sih Pak, kayak kenapa sih mahasiswa itu harus mengenal juga yang namanya dunia wirausaha itu Pak? Oke, iya. Memang ini ya, kenapa dia diletakkan di semester 1? Nah, tentu itu ada alasan akademis. Benar Pak. Jadi sebegitu pentingnya untuk menanamkan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat umum, dalam hal ini mahasiswa ya. Karena sebegitu pentingnya dia harus diajarkan sejak dini. Sehingga diharapkan kalau sejak dini sudah mengetahui misalnya tentang bagaimana berwirausaha di era teknologi hari ini, nah itu bisa langsung dimulai. Jadi karena teknologi ini atau wirausaha berbasis teknologi ini bisa dilokalisir, artinya tidak sampai mengganggu kegiatan utama, maka kampus menyediakan atau mengajarkan technopreneurship di awal. Jadi memungkinkan untuk bisa dilakukan sejak dini. Wah, jadi gitu ya teman-teman, udah terjawab ya selama ini. Kenapa sih kayak kita kuliah kemarin disuruh bikin online shop gitu, ternyata mahasiswa tuh emang wajib sekarang mengenal yang namanya dunia wirausaha. Nah, ini nih Pak, gimana ya, pertanyaan teman-teman itu kemarin Dimas diajak untuk wirausaha nih Pak. Tapi kayak Dimas tuh belum siap sebenarnya gitu loh. Nah pertanyaannya itu Pak, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan oleh seorang mahasiswa
agar dia itu bisa menjadi seorang entrepreneur gitu loh Pak. Oke. Jadi yang paling utama, orang biasanya kalau mau wirausaha itu tanyanya modal dari mana? Benar Pak, kan mahasiswa kan dari orang tua Pak, belum punya penghasilan sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana mahasiswa itu memulai? Ternyata modal itu tidak selalu berupa materi. Bahkan justru modal yang paling penting itu adalah modal imateri. Di antaranya ada beberapa ya. Yang paling penting adalah pola pikir dulu. Pola pikir ya Pak. Ya, jadi merubah pola pikir, tahap awal yang harus dilakukan oleh mahasiswa yaitu memandang bahwa wirausaha adalah sebuah kebutuhan. Nah, jadi ini harus menjadi tujuan ketika salah satu tujuan ketika nanti sudah lulus. Jangan sampai mahasiswa itu mindsetnya mencari pekerjaan. Ini harus mulai dikikis dari awal ini. Jadi kalau berwirausaha atau mindset seorang wirausahawan itu dia bukan mencari, tapi dia adalah menciptakan. Oh, menciptakan. Jadi bagaimana cara saya untuk menciptakan lahan pekerjaan bagi orang lain. Jadi sudah bukan egois ini hanya saya sendiri. Ini urusannya dompet saya pribadi. Tapi tidak, mahasiswa itu kalau lulus ya harus mikir orang lain juga. Salah satunya nanti menciptakan lapangan pekerjaan. Kira-kira. Ya berarti mindset dulu ya Pak ya. Mungkin mindset. Dimas juga seperti itu seharusnya ini. Gak takut gitu. Nah kemudian nih Pak, seberapa penting sih Pak mata kuliah teknopreneurship ini? Karena Dimas lihat di beberapa perguruan tinggi tuh emang dimasukkan ke dalam mata kuliah wajib gitu loh Pak. Yeah. Nah itu dari pandangan Bapak, sepenting itukah atau sewajib itukah gitu loh Pak sampai masuk ke dalam mata kuliah gitu loh Pak? Iya, jadi ini penting sekali karena sangat berkaitan dengan peran dari mahasiswa itu sendiri. Jadi penanaman wirausaha itu sebenarnya pada hakikatnya ingin menanamkan jiwa kemandirian di mahasiswa. Tidak hanya mandiri secara akademis, artinya dia adalah mahasiswa yang mampu membuat sebuah tulisan, artikel, atau misal jurnal, tapi juga mandiri secara finansial. Sehingga finansial ini menjadi poin penting. Terlebih kalau dalam hidup ya, apa yang nggak sama uang ya, apa yang nggak pakai uang gitu ya. Meskipun semua nggak pakai uang, tapi semuanya butuh uang. Oleh karenanya jiwa mandiri ini harus ditanamkan di awal, sehingga mahasiswa tidak lagi bingung ya mau apa dalam hal finansial. Dengan mengasah pola pikir, dengan mengasah kepekaan di lingkungan sekitar, nah itu bisa menjadi sebuah solusi yang dimainkan oleh mahasiswa ketika nanti terlebih setelah lulus. Iya Pak. Ya, tapi ini Pak, ada kasus nih Pak, teman aku itu dia tuh udah dari semester 1 tuh udah wirausaha Pak. Iya. Namun kayak dia tuh kayak udah menomor 2kan kuliah gitu loh Pak, kayak udahlah gue sekarang udah punya uang banyak gitu, nggak kuliah, bahkan sekarang udah nggak kuliah lagi gitu loh Pak. Nah apa nggak ada ketakutan gitu loh Pak dari pihak kampus atau pihak apa gitu, nanti kalau semuanya belajar tentang wirausaha udah dapat uang kuliahnya malah ditinggal gitu loh Pak. Itu dari pandangan Bapak gimana Pak? Oke. Ya memang ketika wirausaha ini digeluti itu akan menjadi sebuah hal yang menarik bagi siapapun sebenarnya. Terlebih mahasiswa, karena dia bersinggungan dengan finansial, dengan keuangan. Nah, ketika seseorang sudah melihat bahwa kegiatan saya ini ternyata bernilai uang, iya benar sekali. Kemudian tiap bulan ada pemasukan, itu memang nanti akan ada pergeseran. Nah, ini pandangan saya gini, meskipun wirausaha itu penting, tapi jangan sampai lupa niat awal datang ke Semarang jauh-jauh dari rumah, itu kita mau kuliah. Jadi teknopreneur ini satu dari beberapa mata kuliah yang akan ditawarkan. Dan yang menarik tidak hanya teknopreneur, jangan hanya berpuas diri ini. Ada beberapa mata kuliah yang memang penting, menarik, yang tetap harus dipelajari sehingga keseimbangan.
keseimbangan dalam kuliah itu penting. Jadi ya jangan berat sebelah. Iya, berat sebelah ya Pak ya. Nanti karena uangnya udah banyak gitu Pak, merasa uangnya udah banyak, wah udah gak usah kuliah aja gitu. Nah Pak, tapi kalau apa ya Pak, mungkin hambatan yang akan dihadapi mahasiswa ketika dia udah punya niat nih Pak untuk masuk dunia entrepreneur, tapi hambatan yang akan memungkinkan yang mereka lalui itu apa Pak? Oke, kalau mahasiswa, hambatan diantaranya saya tidak bisa menyebutkan karena banyak. Banyak. Bisa cukup banyak. Nah, yang pertama dia harus pandai dalam membagi waktunya dulu. Sehingga usaha itu ada istilah usaha part time, ada usaha full time. Itu ya yang kita bersama mengerti. Nah, cari usaha yang tidak mengganggu kegiatan utama kalian. Jadi kegiatan utamanya itu adalah kuliah. Maka harus dipetakan nih di hari apa atau di jam berapa yang kiranya itu ada waktu luang untuk berwirausaha. Misalnya kalau dalam satu minggu hanya Sabtu dan Minggu, maka coba cari sebuah kegiatan wirausaha yang dia hanya memanfaatkan weekend. Kan ada tuh setiap weekend orang itu kan ada potensi tuh masing-masing hari ada Pak. Ada tipikalnya. Misalnya kalau weekend kan semua orang libur. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Car Free Day misalnya di beberapa kota tuh ada. Jadi yang paling penting itu bagi waktu dulu tuh. Kalau sudah punya niatan bagus, yang kedua adalah bagi waktu. Dan yang ketiga, pastikan mendalami dulu. Harus tahu betul usaha yang akan dijalankan. Jangan sampai ketika sudah jalan, ternyata bingung ini. Wah, ini mau mana? Misalnya pasokan produsennya dari mana, pemasarannya bagaimana, apakah mau rekrut karyawan? Aduh. Wah, itu jangan jauh-jauh dulu. Nah, ini harus dimulai dari yang terkecil. Maksudnya harus dipelajari dulu. Tahu betul apa yang akan dilakukan. Jadi paling tidak itu step awal lah untuk mahasiswa menghindari hambatan-hambatan. Ya tentu nanti tetap terus berkembang ya. Iyalah Pak. Nah Pak, ini mungkin apa sih Pak harapan Bapak buat mahasiswa, buat anak muda luar sana agar ya mau lah Pak gitu untuk entrepreneur gitu lah Pak. Karena mungkin anak luar sana takut gagal mungkin Bapak ada pesan atau ada motivasi buat mereka mungkin bisa disampaikan ke sahabat Dimas di rumah Pak. Oke, kita hari ini sudah memasuki era yang disebut sebagai era disrupsi. Disrupsi itu punya adagium, punya aturan main. Aturannya adalah berubah atau punah. Berubah atau punah. Berubah. Maksudnya gimana nih Pak? Jadi kalau mahasiswa itu tidak mau melakukan perubahan dalam dirinya, maka dia akan tergilas oleh zaman ini, akan punah. Punah dia ya Pak. Nah, sehingga harapan saya ke depan ini mahasiswa bisa tetap terus berkembang, khususnya dalam hal untuk update informasi ya terkait dengan wirausaha. Kemudian yang berikutnya, jangan ragu. Semakin dipikir, terkadang akan semakin. Iya, Pak. Kan kalau ada dasar tuh pikir dulu gitu ya, panjang. Jadi kalau ditanya kapan usaha itu dimulai, jawaban semua literatur itu akan mengatakan ya sekarang. Usaha itu dimulai bukan besok, bukan nanti, tapi adalah sekarang. Jadi pesan saya ya segera saja dimulai karena nanti akan ada perbaikan-perbaikan. Jadi ada step pengalaman yang akan dilalui dan itu sangat berharga. Sehingga waktu itu akan lebih efektif, lebih efisien jika segera dimulai. Iya, luar biasa Bapak. Nah itu dengerin tuh teman-teman di rumah. Karena pilihannya cuma dua, berubah atau punah gitu. Kalau nggak mau berubah ya kalian siap-siap dibinasakan dari dunia ini gitu loh. Dibinasakan dari teknologi gitu loh. Ya luar biasa sekali ya bersama Pak Hilmi hari ini. Terima kasih Bapak udah mau hadir di podcast kami. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Terima kasih atas ilmunya ya Pak ya. Akhirnya kayak
mungkin mahasiswa di luar sana udah kejawab nih Pak. Kenapa harus wajib gitu loh technopreneurship ini gitu loh. Jadi teman-teman jangan negatif thinking lagi karena emang wajib saat sekarang ini kita tuh harus mengenal yang namanya technopreneurship. Ya untuk sahabat Dimas di rumah jangan lupa untuk selalu dukung channel kita ini dengan selalu like, subscribe, and comment konten-konten kita. Jangan lupa juga untuk komen di bawah kalau ada pertanyaan atau pengen pembahasan apa nih yang akan kita bahas, dan pastinya kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa. Akhir kata saya Dimas Khairullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di podcast selanjutnya.